Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat donatur? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam rangkaian berita kegiatan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Di bulan ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita lancar dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Saya Erlin Devina Putri akan menemani sahabat donatur sekalian menyimak beberapa kegiatan yang kami rangkum dalam YDSF News, aktual dan terpercaya. YDSF menggelar taksho dan bedah buku wakaf progresif Masjid Jogokarian Yogyakarta pada tanggal 26 Februari yang lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokarian Yogyakarta, Ustadz Muhammad Jazir ASP yang sekaligus menjadi pembina YDSF. Bagaimana kemeriahan acara ini? Mari kita saksikan liputannya. Talkshow dan bedah buku ini dilaksanakan di Masjid Baitur Rozak, Siar, Jalan Rungkut Industri 4, Surabaya. Ustadz Muhammad Jazir ASP selaku penulis buku ini menyampaikan wakaf sudah semestinya dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jazir ASP, Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokarian. Kami menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah intensifikasi, optimalisasi dari wakaf produktif, sehingga kita tidak memberikan garis batas antara wakaf yang diniatkan semata-mata untuk beda. Ternyata masih ada kemungkinan bahwa wakaf yang diniatkan sebagai tempat ibadah bisa menghasilkan nilai ekonomi yang digunakan untuk merawat bangunan ibadah itu sendiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, bentuknya apa? Misalnya wakafnya itu masjid, tapi masjid yang wakaf tanahnya itu dan bangunannya 2 lantai, lantai 3 kami gunakan untuk menghasilkan uang, kita bangun hotel. Dan atapnya lagi kita gunakan untuk lahan pertanian dengan aquaponik. Semua hasilnya itu alhamdulillah lebih dari cukup untuk membiayai operasional masjid dan saldonya bisa untuk membantu masyarakat agar mereka lebih berdaya. Nah, jadi itu bedanya dengan wakaf produktif. Kalau wakaf produktif memang wakaf itu diniatkan untuk produktif. Nah, kalau wakaf produktif niatnya bukan untuk produktif, ternyata bisa diproduktifkan. Demikian. Wakaf progresif menjadi acuan Masjid Jogokarian untuk mengoptimalkan semua harta yang dipercayakan kepada masjid sebagai nazir atau pengelola wakaf agar menghasilkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masjid itu sendiri. Jauhari Sani selaku Direktur Pelaksana YDSF menegaskan jika ada masjid yang berkonsep seperti Masjid Jogokarian ini tentunya akan sangat membantu bagi masyarakat. Bayangan kita kalau banyak masjid melakukan gerakan seperti ini, yang alhamdulillah itu kan sangat membantu. Tadi Ustadz Jazir sampaikan, tiap masjid bisa membantu 40 rakyat. Kali sekian masjid di Surabaya, Pak Erik ini sudah senang ya. Oh, bisa. Ini bagian kami ya, sumbangsi kami juga sebagai lembaga amil zakat, sebagai lembaga sosial untuk ikut. Sebagaimana dulu kami memfasilitasi masjid-masjid, kita danai untuk bisa berangkat ke Jogokarian, cuma melihat saja. Setelah itu silahkan lah masjid mau. Ternyata dari sana menjadi sebuah gerakan juga ya. Hasilnya juga sangat-sangat menginginkan kami untuk semua masjid bisa seperti di Masjid Zakir Jogokarian ini. Kita bisa menerapkan atau mensosialisasikan ke jamaah Masjid At-Taqwa. Pertama, yang kedua, kita juga akan berharap masukan dari jamaah masjid tentang apa yang bisa mereka wakafkan ke masjid.
Wah, Masya Allah ya, ketika dapetin bukunya itu membuat saya sangat tertarik karena memang dari saya sendiri mau belajar terkait wakaf progresif itu seperti apa, dan terjawab di buku tersebut bahwa wakaf progresif ini bisa punya pengaruh besar loh di setiap masjid yang ada di seluruh Surabaya. Kalau misalkan di lingkup kecil, tapi di lingkup besarnya ini punya peluangnya di masjid seluruh dunia ya. Alhamdulillah di dalam buku ini sendiri telah dijelaskan bagaimana wakaf progresif ini dapat memberdayakan tidak hanya masjid itu sendiri, namun juga di lingkungan sekitar. Mereka udah melakukan apa yang memang itu sesuai dengan progresif yang mereka inginkan. Salah satunya kan di situ mereka udah ada pendirian hotel, terus peternakan ataupun pertanian dan lain sebagainya. Kerjasama dilakukan oleh YDSF bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI untuk membuka posko kesehatan bagi peserta resepsi hari lahir atau harlah 1 abad Nahdlatul Ulama NU di kawasan Gor Delta Sidoarjo. Kegiatan tersebut berlangsung di ruas Jalan Pemuda, tepatnya berada di bagian timur pintu masuk Gor Delta. Bagaimana kemeriahan acara peringatan 1 abad NU ini? Mari kita ikuti liputannya. Posko kesehatan ini ditengahi oleh 13 relawan BSMI dengan rincian yaitu 4 dokter dan 9 perawat. Posko kesehatan juga ditunjang dengan 1 unit ambulan yang dilengkapi dengan P3K serta obat-obatan untuk pertolongan pertama. Selain itu, posko kesehatan ini juga dapat dimanfaatkan peserta harlah untuk melakukan tes kesehatan ringan seperti cek tekanan darah dan konsultasi kesehatan. Tak hanya itu, Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF menyediakan 2 armada ambulans di sepanjang ruas Jalan Pahlawan. Titik pertama, 1 armada ambulans berada di depan Hotel Luminor, Kota Sidoarjo. Titik lainnya berada di depan Taman Makam Pahlawan, Kota Sidoarjo. Dari jam 5 pagi sampai dengan jam 9 malam, insya Allah adalah pengobatan gratis, kemudian cek darah gratis, kemudian konsultasi kesehatan gratis. Alhamdulillah, semangat semua, kita sama-sama merawat jagat, sama-sama membangun peradaban. Sukses NU. Dengan adanya posko BSMI ini, harapan kami, para peserta, para pengunjung, para tamu undangan yang hadir di sini, apabila merasa capek, kurang enak badan, butuh istirahat, monggo silakan berkenan untuk singgah di posko kami. Bangkitlah, hai bangsaku, datang mengancammu. Kula dongaaken jenengan sedaya insyaallah kabul hajatnya. Satu armada ambulans yang bertempat di depan Taman Makam Pahlawan sebagai titik siaga ambulan yang utama. Sedangkan ambulan yang berada di depan Hotel Luminor melakukan mobilisasi di kawasan Gor Delta guna sigap melayani peserta yang membutuhkan pertolongan medis. Selain itu, YDSM juga membagikan snack dan air minum kepada peserta yang mulai berduyun memadati Gor Delta sejak semalam. Secara umum, berjalannya acara terpantau cukup kondusif, meskipun mobilisasi ambulans terkendala akibat padatnya peserta yang hadir. Kegiatan diisi dengan bersolawat sejak dini hari hingga menjelang subuh. Sedangkan, pada saat ini, kegiatan diisi dengan resepsi peringatan Hari Lahir 1 Abad NU yang dimulai pada jam 7. Kegiatan ini turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Dari Sidoarjo, Elan melaporkan. Pemirsa, saya sudah punya rumah walaupun hanya hunian sementara, tapi ini terima kasih buat YDSF yang sudah membangun ini rumah buat saya. Saya nggak tidur lagi di kolong jembatan. Saya hanya ingin mengucapkan sebagai dosen dari Akademi of Bandung Copet yang apabila disingkat maka akan menjadi ABC, juga sebagai Direktur Utama dari PT Aksi Bergerak Cepat yang apabila disingkat juga merupakan ABC, mengucapkan
selamat menunaikan ibadah puasa atau ibadah saum. Kepada Anda yang menjalankannya, jadikan puasa ini sebagai puasa terbaik untuk Anda, sebagai ladang untuk amal dan ibadah untuk bekal nanti di hari akhir ya. Pokoknya mah jangan lupa juga nanti saksikan Preman Pensiun 8 di bulan puasa menemani sahur Anda. Oke, saya akan meramaikan kasanah percopetan dulu ya. Saya sudah siang nih, harus segera memberikan kuliah kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Terima kasih, jangan lupa nonton Preman Pensiun 8. Yayasan Dana Sosial Al-Falah kembali menggelar buka bersama anak yatim dan duafa. Kali ini buka bersama digelar di Kampung Lali Gadget. Beragam permainan tradisional dan jadul menemani keceriaan mereka hingga menjelang berbuka. Bagaimana keseruan kegiatan anak-anak yatim ini? Mari kita saksikan liputannya. Sebanyak 58 peserta turut memadati halaman Geraha Zakat YDSF, Jalan Kertajaya 8C nomor 17 Surabaya. Pada pukul 9 pagi, perjalanan dilanjutkan menuju Kampung Lali Gadget yang terletak di Desa Pagermurbuk, Wonoayu, Sidoarjo. Hanya menempuh waktu sekitar 1,5 jam, kedatangan puluhan anak yatim duafa jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama ini disambut dengan beragam permainan tradisional khas Indonesia tempo dulu. Permainan seperti enggrang, bakiak panjang, gasing, hingga congklak dimainkan dengan penuh ceria oleh semua anak-anak. Dikemas dalam program pembinaan yatim dan pena bangsa, pokok utama permainan yang diselenggarakan di Kampung Lali Gadget mengangkat tema sarung. Dengan bermodalkan sarung yang kerap digunakan kalangan Muslim Indonesia, terutama saat bulan Ramadan, mengingatkan anak-anak untuk dapat memanfaatkan sarung sebagai buah permainan dan sumber keceriaan. Kampung Lali Gadget itu satu program di desa untuk mengurangi kecanduan gadget pada anak-anak. Jadi kami membuka lahan bermain, membuka suasana bermain untuk anak-anak supaya anak-anak bisa mengimbangi kecanduan gadgetnya. Jadi tidak melulu hanya bermain HP saja. Di Kampung Lali Gadget ada beberapa program. Salah satunya program beasiswa bermain. Beasiswa bermain itu untuk anak-anak itu gratis setiap hari Minggu. Itu siapapun boleh hadir. Kemudian ada sambang dolan. Sambang dolan itu anak-anak yang datang ke sini dengan bermain secara mandiri, itu sambang dolan. Kemudian yang terakhir adalah paket bermain berkarakter. Bagi sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan program Merdeka Belajar, program bermain bersama yang dikaitkan dengan kurikulumnya, itu bisa bermain di sini secara private. Kemudian hari ini kami bermain bersama adik-adik yatim binaan dari YDSF, yang kami juga ada program khusus untuk anak-anak yatim. Itu juga kami tidak mengenakan biaya yang sangat seperti biasanya seperti yang lain, tapi ada metode khusus untuk, ada skema khusus untuk adik-adik yang juga khusus ini. Jadi lebih banyak kita menaruh perhatian kepada adik-adik ini, membebaskan mereka bermain. Hari ini mereka bermain, ini masih game Selamat Datang Sugeng Rawuh. Nanti setelah mereka menerima materi, nanti akan ada permainan-permainan yang dipandu oleh kakak-kakak pemandu yang lain. Ya, nah untuk ini tadi yang sudah dimainkan ada welcome game ya. Game Sugeng Rawuh itu bakiak panjang, egrang, kelompen tali, gasing, bekel, dakon dan sebagainya. Itu mainan-mainan umum yang bisa mereka mainkan sendiri. Lah nanti ada spesial permainan, ini kan di bulan Ramadan, kita nanti akan bermain dengan sarung. Jadi nanti bahannya bermain dengan sarung, jadi macam-macam permainan yang bisa dibuat dari sarung.
sarung. Kan permainan-permainan di saat bulan puasa itu sebenarnya banyak yang dimainkan khasnya anak-anak desa. Lah salah satunya itu sarung itu. Harapannya dengan banyak anak-anak khusus ini, anak-anak yatim yang datang ke Kampung Lali Gadget, ini bisa membawa berkah untuk Kampung Lali Gadget juga. Juga kami harapannya untuk anak-anak sendiri, kan anak-anak ini kalau bisa dibilang tanda kutip mungkin kurang perhatian ya, karena memang kehilangan salah satu orang tuanya. Dan ini yang memacu kami untuk lebih mengawal anak-anak ini supaya karakternya bisa bertumbuh, bisa berkembang secara bagus dengan cara memandu mereka bermain tradisional, mendampingi mereka belajar dan sebagainya. Itu harapannya. Hari ini hari Ahad tanggal 2 April 2023 bertempat di Wonoayu, Desa Pager Ngumbuk, tempatnya tempat Kampung Lali Gadget. Menamakan Ramadan Bahagia bersama Pembinaan Yatim dan Pembinaan Pena Bangsa Surabaya dengan tema peran Ramadan dalam pembentukan karakter generasi Robani. Untuk pembinaan yatim sendiri sudah dibentuk oleh YDSF sendiri langsung. Jadi kurikulum atau apa yang akan dipelajari oleh anak-anak sudah ditentukan oleh YDSF. Yang pertama yaitu memastikan bacaan Al-Quran anak-anak sudah baik, kemudian sholatnya, untuk sholat juga, mengontrol sholat anak-anak juga, kemudian untuk mengawasi belajar anak. Jadi cara belajar anak diawasi langsung oleh pembinaan oleh mentor-mentornya. Jadi setiap pembinaan ini diadakan pada hari Ahad, ada hari Sabtu, ada hari Ahad. Jadi pembinaan yatim ini ada 3, yaitu di Nganjuk, Surabaya, dan Lamongan. Khususnya yang di Surabaya yang ikut event hari ini, pembinaannya ini di hari Ahad. Muhammad Sadra Amrullah. Kelas berapa? Kelas 8. Umur 14. Main Banyak, ada jeblas-jeblasung, main sarung gitu Pak, dan lain-lain. Seneng nggak? Seneng banget. Tapi sekarang lapar nggak? Lapar dan haus sih. Nih Mas. Usia? Usiaku berapa? 15. Seru terus mendapatkan kayak pengalaman baru gitu, terus kayak bertemu sama teman gitu yang nggak aku kenal, terus akhirnya kenalan gitu. Di tengah asik bermain dalam kegiatan bertema peran Ramadan dalam pembentukan karakter generasi Rabani juga diimbangi oleh kajian yang dibawakan Muhammad Nasrullah, mengulik film berjudul Bilal. Nasrullah membeberkan pesan yang tersirat dalam film tersebut, antaranya terdapat 6 poin utama, seperti bersyukur, berbuat baik, jujur, sabar, membaca Al-Quran, dan peduli kepada sesama. Seperti juga disampaikan Muhammad Ammar selaku penanggung jawab kegiatan. Berlangsungnya acara ini tidak hanya berupaya menyantuni kalangan yatim maupun duafa dengan memberikan paket buka puasa saja, melainkan ada ragam kegiatan lain yang dapat memberikan pembelajaran, manfaat, dan kesan bagi penerima manfaat. Rangkaian kegiatan selanjutnya diakhiri dengan buka puasa bersama. Dari Sidoarjo, Ellen Figur melaporkan. Yayasan Dana Sosial Al-Falah bekerja sama dengan JNE Express untuk merealisasikan bantuan dalam bentuk rombong dagang kepada penjual nasi goreng. Serah terima rombong dilakukan pada 28 Maret lalu di Jalan Raya Mastrip, Karangpilang, Surabaya. Berikut liputannya. Matanya berseri ketika mendapati rombong barunya datang di lokasi mangkal berjualan nasi goreng. Di sampingnya ada rombong lama yang kian usang lantaran telah menemani berdagang selama 10 tahun, sejak tahun 1990. Selama 23 tahun, Widodo baru mengganti rombong 2 kali. Tak ayal, rombong lamanya sudah reot termakan usia. Menurut Widodo, imbas kenaikan BBM beberapa bulan yang lalu menjadi pukulan tersendiri bagi Widodo. Dagangan nasi goreng yang ia jual kerap tidak habis. Dan sisa jualan pada malam hari tidak lagi bisa dijual dan terpaksa jadi nasi karak. Sadianten Karangpilang niku mulai 96. Adik saya jualan di itu belakangnya Lotte itu, ya bilang gitu Pak. Apa ya Pak kira-kira gitu? Ya mungkin kan apa BBM-nya naik terus orang iya kan pengaruh, orang jualan apa mau beli apa-apa kan mahal, jadi orang mau jajan kan agak direm. Oh iya, BBM itu, iya, BBM naik. Iya, BBM naik itu
Ya itu yang saya paling terasa ya itu setiap BBM naik itu terasa sekali. Bantuan rombong menjadi modal untuk Widodo menopang laju penjualan yang sempat terkendala beberapa bulan lalu. Niatnya, Widodo tidak hanya berjualan diam di pelantaran kos seperti biasanya. Dengan bantuan rombong dagang yang baru diterima, ia bisa berkeliling jualan untuk mendapatkan pundi-pundi kehidupan bagi dirinya dan anak-anak di kampung. Dari Surabaya, Ellen Figur melaporkan. Berbagi kebaikan di hari ke-18 bulan Ramadan, pada tanggal 10 Maret 2023, Yayasan Dana Sosial Al-Falah memberikan tunjangan Hari Raya atau THR untuk 2.706 guru Quran baik dari Lembaga Taman Pendidikan Quran atau TPQ ataupun sekolah-sekolah Islam swasta. Di antaranya adalah 353 guru yang hadir untuk mewakili penerimaan THR guru yang diselenggarakan di Royal Plaza Surabaya. Yang dihadiri oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan istri, serta Fikirati selaku General Manager Royal Plaza. Acara yang dimulai sejak pukul 3:15 sore ini dibawakan oleh Muhammad Septian dari Suara Muslim. Diawali dengan penampilan lagu dari komunitas Mata Hati dan tilawah oleh Bu Fitri dari komunitas Tunanetra Mitra Binaan YDSF. Saya tidak pernah lupa dengan YDSF. Karena apa? Karena YDSF ini saya ketika pertama kali kerja, saya memiliki anak asuh yang anggarannya itu saya berikan melalui YDSF. YDSF ini sangat luar biasa. Apa bedanya? Karena YDSF ini ketika saya menjadi orang tua asuh, maka ada rapotnya yang setiap 6 bulan, 3 bulan dikekno. Wali Kota Surabaya juga berharap YDSF bersama pemerintah kota serta lembaga amil zakat lainnya semakin kuat dalam hal berbagi, sampai tidak ada lagi orang miskin di Surabaya. Harapannya, bersama-sama bisa mengentas kemiskinan dan merubah mustahik menjadi muzaki. Menjelang akhir acara, dilakukan simbiolisasi bantuan oleh Wali Kota Surabaya, pengurus YDSF, dan GM Royal Plaza. Antara lain, beasiswa pena yatim sebesar 1,2 miliar rupiah, 200 juta rupiah yang berupa bingkisan lebaran yang terdiri dari 1.000 paket untuk yatim duafa, lansia duafa, fakir miskin, dan 1,3 miliar rupiah THR untuk 2.706 guru ngaji. Wali Kota mengajak seluruh peserta berfoto bersama sebelum akhirnya maghrib berkumandang. Seluruh peserta beserta panitia berbuka bersama di lokasi acara. Mengucapkan alhamdulillah atas adanya acara ini karena sangat dimeriahkan dan dimeriahkan langsung oleh Pak Wali Kota Surabaya dan oleh Ketua Pengurus Haji Sakib Abdullah dan Kiai Haji Ahmad Syukron Jazilan. Terima kasih, acaranya sangat bermanfaat. Kita juga dapat teman baru di sini. Utamanya terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan THR kepada kami guru-guru Al-Qur'an. Semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan berlipat-lipat ganda. Terima kasih kepada YDSF. Kiranya ini acara yang bagus dan bingkisan yang kami terima akan kami salurkan ke teman-teman kami disabilitas yang membutuhkan. Terima kasih YDSF Jaya. Tadi ini acaranya adalah penerimaan insentif atau THR guru ngaji. Kami dari TPQ mendapatkan THR dari YDSF. Alhamdulillah Yayasan YDSF masih peduli dengan guru-guru ngaji, guru-guru yang peduli dengan Al-Quran. Tadi acaranya sangat menyentuh hati, dan juga saya sangat bangga dengan pengadaan seperti ini. Ini manfaatnya banyak sekali bagi teman-teman kita guru ngaji, walaupun tidak banyak maksudnya, tapi kan manfaatnya sangat besar bagi kami. Alhamdulillah di kegiatan YDSF yang tahun 2023 ini ada kegiatan yang sangat positif, yakni mengumpulkan seluruh guru mengaji untuk berbagi kebaikan untuk bangsa Indonesia, untuk negara yang berdaulat dan luar biasa. Semakin maju dan semakin barokah YDSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat donatur sekalian. Saya Erlin Devina Putri beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.